Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita jumpa lagi di kajian online Sohbatul Ahyar, tetap dengan kitab karya Kiai Haji Imam Subhani dari Ponorogo, dan kita masih tetap melanjutkan adat istiadat dalam ibadah harian yang seyogyanya ditekuni. Saat ini kita pada poin yang ketujuh, yaitu waktu kita mengucapkan kata-kata dalam ayat atau doa, kita bayangkan bahwa susunan yang berisi kata-kata itu berada di hadapan kita, seraya kita paham artinya. Jadi di sini kalau kita berdoa atau membaca zikir-zikir di dalam sholat, doa-doa dalam sholat, atau surat yang kita baca dalam sholat, misalnya Al-Fatihah, itu kita membayangkan bahwa mushaf misalnya, atau kitab yang kita baca itu berada di depan kita, dan kita juga paham artinya, sehingga menambah kekhusyuan kita dalam membacanya. Dengan demikian, maka ingatan ke arah luar sholat sudah banyak yang lenyap dari ingatan. Sedangkan ingatan kita kepada Zat yang Maha Tunggal, yaitu Allah SWT, tambah lama tambah meningkat, dan inilah sebagian fungsi dari sholat. Apa fungsi dari sholat? Beliau, Yai Imam Subhani, menukil sebuah ayat dari juz 16 surat Toha ayat 14. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa aqimis sholata lidzikri. Dan dirikanlah sholat hingga benar-benar tegak, maksudnya benar-benar sempurna sholat kita, agar engkau dapat mengingat aku, yaitu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka cara menunaikan sholat sebagaimana tersebut perlu kita tempuh dan terus kita usahakan dengan kesadaran. Semoga ibadah kita dapat menempati tingkatan ihsan. Yaitu apa ihsan? Ihsan itu kita beribadah seolah-olah kita dilihat oleh Allah, kita melihat Allah. Tetapi kita tidak mungkin, mustahil untuk melihat Allah. Karena itu kita beribadah bahwa kita itu dilihat oleh Allah, sudah pasti itu. Sehingga kita tidak sembrono dalam beribadah, sekecil apapun ibadah itu. Sehingga muncul kekhusyuan dan keikhlasan dalam beribadah. Sehingga jiwa kita dapat terbina baik oleh ibadah kita sendiri. Kemudian layak menjadi tempat yang tenang lagi tentram bagi ketakwaan kita kepada Allah. Di sini juga dinukilkan sebuah ayat dari surat An-Ankabut ayat ke-45 di juz 21. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis sholata inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Shadaqallahul adzim, yang artinya, bacalah wahai Muhammad ayat-ayat kitab Al-Qur'an yang telah diwahyukan kepadamu, dan dirikanlah sholat, yaitu sholat yang setegak-tegaknya. Karena sholat yang benar-benar tegak itu merupakan daya untuk mencegah pelakunya dari perbuatan keji dan perbuatan yang tidak diterima oleh akal yang sehat. Sehingga ingat kepada Allah itu sungguh besar pengaruh kepada jiwa. Allah Maha tahu tentang apa yang kamu lakukan. Di sini penjelasan singkatnya bahwa kita kalau sholat itu aqimis sholah, wa aqimis sholah, yaitu menegakkan sholat, bukan melaksanakan sholat. Bedanya apa? Bedanya kalau kita melaksanakan sholat, ya sudah, kita laksanakan asal-asalan, pokok sholat sudah selesai. Tapi kalau menegakkan sholat, maka semua hak-hak dalam sholat itu kita penuhi. Bagaimana cara membaca Al-Fatihah, bagaimana cara ruku', bagaimana cara sujud, semua itu kita sempurnakan, kita penuhi hak-haknya, sehingga muncul nanti setelah sholat, kita menjadi orang-orang yang meningkat ketawakannya, meningkat ketakwaannya, dan sholat itulah yang bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Sehingga kalau misalnya alhamdulillah ada orang yang sudah sholatnya komplit, tapi kok tetap jahat, tetap pelit, tetap suka mengadu domba atau mencela orang lain, itu yang salah bukan sholatnya, tetapi orang itu sendiri bagaimana cara sholatnya.
Sudah sempurna belum sholatnya? Sudah tegak belum sholatnya? Seandainya belum, maka mari kita sedikit demi sedikit kita latih diri kita untuk bisa menegakkan sholat mulai takbiratul ihram sampai salam sebagaimana kajian kita yang terdahulu. Demikian yang bisa kami sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan ada guna manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.